Halo teman-teman sekalian, kali ini kita akan mempelajari bagaimana persamaan dari bentuk perulangan for, do while, dan loop pada pemrograman VB.NET. Kita mulai dengan studi kasus perulangan for, nanti kurang lebih untuk kodenya seperti ini ya, dan skema dari programnya. Kita akan membuat sebuah list box daftar isi ya, dimulai dari 1, kemudian 1, 1, 1, 2, dan 1 sekian. Kemudian 2, 2, 2, 2, 3 dan sampai 2 sekian ya. Oke, untuk melihat gambaran program yang akan kita buat, mungkin kita jalankan pertama dulu ya. Yaitu nanti bentuk programnya kurang lebih kita seperti membuat daftar isi, yaitu 1, kemudian 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 2, 2, dan 2, 3 seperti ini ya. Kemudian kita akan membuatnya dalam format perulangan for, do while, loop, dan loop until ya. Oke. Untuk perulangan for nanti bentuknya kodenya kurang lebih seperti ini ya. Mungkin teman-teman perlu lihat dulu ya. Ini merupakan list box ya. Kalau kita lihat ya di sini untuk name-nya list box 1 ya. Kemudian buttonnya ya tetap masih bernama button 1 ya untuk name-nya ya. Name. Nah ini dia, name-nya tetap button 1 ternyata di sisi atas ya. Oke, kemudian nanti kodenya kurang lebih seperti ini ya. Pertama kita deklarasikan dulu bilangan 1, bilangan 2 sebagai byte ya. Kemudian list box 1 tadi ya, komponen dari form ini ya, list box 1-nya ini. Ini kita bersihkan itemnya ya, yaitu item clear ya. Kemudian kita akan melakukan perulangan ya pada bilangan 1 sama dengan 1 sampai 5 ya. Yang pertama dilakukan oleh program adalah list box 1 item add bilangan 1 ya. Kemudian tambahkan titik di belakangnya ya. Nah, kemudian di bawahnya ya, bilangan 1 sama dengan 1 sampai 10 ya. List box 1-nya akan ditambahkan item ya bilangan 1, kemudian digabungkan dengan string bilangan 2 sehingga nanti akan muncul ya di sini perulangannya 1 sampai 10, 1 1 1 2 1 3 sampai 1 10 ya. Oke, programnya seperti apa? Mari kita lihat ya. Kita rubah dulu ya agar nanti ketika pertama kali dijalankan form yang ini yang akan dijalankan ya. Yaitu kita dengan masuk ke sini. Kita masuk ke project properties ya. Oke, kemudian form yang pertama kali kita jalankan kita pilih form 1 for ini ya. Oke, kita kembali ke sini ya. Kemudian kita jalankan ya sehingga nanti yang berjalan di sini adalah form 1 for ini ya. Ketika kita jalankan ya tadi 1, kemudian 1 1 1 2 sampai 1 10. Nah, kemudian kita lihat ya persamaannya dalam perulangan do while ya. Kita skema programnya sama ya. Ini ada list box, ini ada button ya. Nanti cara membuatnya adalah dengan seperti ini ya. Nanti kalau list box-nya di clear boleh ya, atau tidak apa-apa ya. Tapi saya sarankan di clear saja ya, list box 1 item clear ya. Untuk deklarasi variabel nanti sama ya. Kemudian nah ini perulangannya ya. Dengan menggunakan do while nanti bentuk perulangannya seperti ini ya. Do while akan diulang terus ya selama bilangan 1 lebih kecil sama dengan 5. Nah, ingat di sini ya. Untuk do while karena batas atasnya belum ditentukan ya, incrementalnya ya atau urut-urutan datanya itu belum ditentukan ya, maka di sini harus ada incrementalnya, yaitu misalnya dengan bil 1 plus sama dengan 1 atau nanti bisa bil 1 plus 1 itu juga bisa ya. Kemudian di dalamnya ya, karena kita akan mencetak sekian bilangan ya, nanti bisa sampai 10 atau sampai berapa ya, ini sesuai dengan kreativitas saja. Bil 2 ya lebih besar sama dengan 3 ya. Kemudian di sini kita cetak ya seperti perulangan for tadi ya. Yaitu item add ya bil 1 kemudian digabungkan dengan bil 2 ya. Ingat di sini untuk do while selalu menggunakan ini ya. Incremental seperti ini ya. Yang perlu diperhatikan di sini ya, incremental pertama yang perulangan induknya itu kita letakkan setelah perulangan anaknya. Kenapa begitu? Karena kita menginginkan ya ketika ada di sini ya dia akan mencetak 1 1 1 2 sampai 1 sekian ya. Karena kalau diletakkan di sini ya maka nanti ketika mencetak 1 1 ya nanti sudah tidak lagi itu ya mencetak yang 1 2 karena ini bil satunya itu sudah terlanjur ditambahkan 1 lagi. Jadi peletakan incremental ini menjadi penting.
Bentuk kodenya nanti kurang lebih seperti ini ya kalau kita jalankan ya. Mungkin ini kita rubah dulu ya. Kita rubah menjadi dual ya untuk startup formnya ya, dual ya. Kemudian kita kembali ke sini ya, kemudian kita jalankan ya. Nah, ini yang dual ya, kalau kita jalankan nanti akan menghasilkan program yang sama, sekalipun tadi untuk perulangan anaknya ini memang berbeda. Kemudian untuk perulangan do loop until ya, do loop until formasinya ya, kita lihat dulu skema programnya nanti seperti ini ya. Kemudian formasi programnya nanti kurang lebih mirip dengan yang dual ini ya. Yang pertama ini sama ya, itemnya list blocknya di-clearkan dulu, kemudian deklarasi variabel ini bolak-balik tidak masalah ya. Kemudian di sini yang diperhatikan ya, kita perlu deklarasi bilangan 1 dimulai dari berapa ya. Ini kayaknya mirip juga yang while do ya. Ini harus deklarasi bilangan 1 dimulai dari berapa. Jadi memang paling praktis menggunakan for ini ya, karena dengan for kita langsung mendeklarasikan ya, bil 1 bisa langsung di sini ya. Berbeda dengan dual dan do loop ini ya. Kita harus mendeklarasikan ini ya, nilai awal dari bilangan 1 ya, sehingga nanti dia akan melakukan perulangan selama bil 1-nya itu sama dengan 6 ya. Oke, ini kok sama dengan 6? Kita coba dulu ya, proyek properties ya. Kemudian ini kita rubah do loop until ya. Oke. Kita jalankan ya. Nah, ini programnya sudah sesuai ya, 5 sampai sekian ya. Oke, kita bahas di sini ya. Nah, dia akan mengulang terus ya sampai ini ya, memang betul ya. Kalau do until itu nanti ini ditentukan batas tertingginya ya. Tapi kalau tadi dual itu dia ditentukan batas terendahnya ya. Jadi ini ya, bukan batas terendah, dia akan mengulang terus ya selama nilainya lebih kecil daripada nilai yang disebutkan di sini. Kalau do loop until ya, dia logikanya ya, dia akan melakukan perulangan sampai bilangan yang disebutkan di sini ya. Kemudian nanti untuk pola yang perulangan di dalamnya nanti sama ya. Ini kita tambahkan ya, sebuah item ya. Kemudian bil 2-nya sebelum dilakukan perulangan juga harus diberikan nilai awal, yaitu sama dengan 1 ya. Kemudian dilakukan perulangan yang sama. Ingat di sini ya, dia juga harus ada incrementalnya, plus 1+1-nya juga harus ada. Ini mirip sekali dengan ini untuk pola yang lainnya ya. Nanti hanya saja untuk logikanya agak berbeda ya, ketika menggunakan until dibandingkan menggunakan yang dual ya. Kalau dual itu dia akan mengulang ya selama misalnya kurang dari nilai sekian. Tapi kalau do loop until itu nanti do loop ya, ini sesuai dengan bahasanya ya, do until ya, dia akan mengulang terus sampai bil 1-nya sama dengan 6 dari 1 ini ya. Kemudian yang ini bisa kita coba ya, kalau kita cek jalankan ya. Nah, nanti do loop until hasilnya juga akan sama. Oke, saya kira demikian untuk petunjuk penggunaan perulangan ya, dari 3 versi, yaitu for, dual, dan do loop until. Terima kasih.